Halo semuanya, perkenalkan saya Juwita Nasdia Rahma, NPM 24032010176 dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi kebutuhan tugas kalkulus 3, yaitu visualisasi fungsi gamma, bentuk, pola, dan nilainya di dunia nyata. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjutnya, ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghitung faktorial dari bilangan yang bukan bilangan bulat? Misalnya, bagaimana menghitung 3,5 faktorial? Adakah fungsi yang bisa memperluas konsep faktorial ke bilangan real, bahkan kompleks? Dan apa hubungannya fungsi tersebut dengan analisis sistem industri seperti keandalan mesin atau waktu proses produksi? Nah, jawabannya itu ada pada fungsi gamma. Sebenarnya latar belakangnya itu ada dalam matematika dan ilmu pengetahuan, banyak persoalan yang melibatkan bilangan yang bukan bulat, seperti pecahan atau bilangan real. Salah satu konsep dasar yang sering muncul dalam perhitungan adalah faktorial, yang biasanya hanya berlaku untuk bilangan bulat positif. Namun, bagaimana jika kita ingin menghitung faktorial dari bilangan seperti 2,5 atau 3,7? Untuk menjawab hal tersebut, diperlukan suatu fungsi yang dapat memperluas konsep faktorial ke bilangan real bahkan kompleks. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi gamma. Fungsi gamma memiliki peran penting dalam berbagai cabang ilmu, terutama karena sifatnya yang mampu menggambarkan pola pertumbuhan kontinu. Fungsi ini muncul dalam banyak bidang seperti matematika murni, fisika, statistik, dan komputasi. Selain itu, fungsi ini juga sering digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang melibatkan distribusi probabilitas dan analisis kontinu, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan faktorial biasa dengan memahami bentuk, sifat, dan visualisasi fungsi gamma. Kita dapat melihat bagaimana konsep matematis ini memiliki makna luas di berbagai konteks ilmiah dan terapan. Selanjutnya adalah, selanjutnya ada, maaf, hubungan dengan teknik industri. Nah, apa sih hubungan fungsi gamma sama teknik industri itu? Dalam bidang teknik industri, fungsi gamma digunakan untuk keandalan mesin, yaitu memodelkan waktu hingga kerusakan komponen atau failure time. Yang kedua adalah simulasi proses produksi, yaitu menggambarkan distribusi waktu, pelayanan, dan antrian. Distribusi yang ketiga ada distribusi waktu kerja, yaitu menganalisis variasi produktivitas operator. Yang terakhir adalah analisis getaran struktur. Itu apa sih maksudnya? Yaitu memperkirakan respon dinamis sistem terhadap beban acak. Nah, melalui pendekatan matematis ini, insinyur dapat meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi risiko kerusakan, dan merancang operasi yang lebih stabil. Selanjutnya adalah pengertian matematis fungsi gamma. Definisi umumnya itu adalah gamma n sama dengan integral 0 tak terhingga x pangkat n min 1 e pangkat min x dx untuk n lebih besar daripada 0. Rumus ini menunjukkan bahwa nilai gamma n diperoleh dari integrasi tak hingga terhadap fungsi x pangkat n min 1 e pangkat min x. Bentuk e min x pangkat min x memastikan bahwa nilai integral tidak divergen, sedangkan mengatur bentuk kurva di dekat nol. Fungsi gamma. Fungsi gamma itu adalah gamma n sama dengan n min 1 faktorial. Keterangannya adalah untuk n bilangan bulat positif. Yang membuat fungsi gamma istimewa adalah kemampuannya untuk menerima bilangan bukan bulat sebagai masukan. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi gamma. Yang pertama adalah relasi rekursif, yaitu gamma dalam buka kurung n plus 1 tutup kurung sama dengan n gamma n. Keterangannya adalah sifat ini mirip dengan sifat faktorial di mana n faktorial sama dengan n min 1 faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial. Artinya, nilai fungsi gamma untuk suatu bilangan dapat dihitung dari nilai sebelumnya, sehingga perhitungannya bisa dilakukan secara berurutan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai khusus, yaitu gamma 1 sama dengan 1. Dan gamma setengah adalah akar akar pi. Nilai gamma setengah ini sangat penting karena menghubungkan fungsi gamma dengan fungsi trigonometri dan distribusi normal dalam statistik. Yang selanjutnya adalah grafik fungsi gamma. Bisa dilihat di situ ada grafik. Nah, grafik fungsi gamma adalah representasi visual dari fungsi matematis yang merupakan perluasan dari fungsi faktorial ke bilangan real dan kompleks. Grafik ini tidak simetris dan memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu seperti naik sangat cepat saat X mendekati 0,
atau X menjadi besar dan nilai Y cenderung menuju tak terhingga, seiring dengan nilai X mendekati nol atau tak terhingga. Bisa dilihat itu ada contoh dari grafik fungsi gamma. Selanjutnya adalah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama ada hitung gamma 6 per 2 gamma 3. Penyelesaiannya adalah kita sebelumnya tahu kan kalau bilangan bulat positif fungsi gamanya itu adalah gamma n sama dengan n min 1 faktorial. Jadi gamma 6 sama dengan 5 faktorial yaitu 120 dan gamma 3 sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Selanjutnya kita bisa substitusikan ke dalam rumus yaitu gamma 6 per 2 gamma 3 adalah 120 yang dari 5 faktorial tadi per 2 kali 2 dari gamma 3 yaitu 2 faktorial tadi sama dengan 30. Kesimpulannya adalah nilai dari gamma 6 per 2 gamma 3 adalah 30. Ada contoh soal lagi, yaitu yang lebih kompleks, yaitu gamma 5 per 2 per gamma 1 per 2. Untuk bilangan pecahan, kita gunakan relasi rekursif, yaitu gamma buka kurung X plus 1 sama dengan X gamma X. Dengan X sama dengan 3 per 2, kita turunkan sebagai berikut. Gamma 5 per 2 sama dengan 3 per 2, gamma 3 per 2. Kemudian gamma 3 per 2 sama dengan setengah gamma 1 per 2. Substitusikan kembali, yaitu gamma 5 per 2 sama dengan 3 per 2 dikalikan setengah gamma 1 per 2. Sama dengan 3 per 4 gamma 1 per 2. Maka hasilnya adalah gamma 5 per 2 per gamma 1 per 2 adalah 3 per 4. Nilai hasilnya 3 per 4 dan ini menunjukkan bahwa fungsi gamma dapat digunakan untuk bilangan non-integer dengan bantuan relasi rekursif. Jadi yang kita jadi faktorialnya tidak harus bilangan bulat, bisa bilangan desimal atau bilangan per. Selanjutnya adalah aplikasi fungsi gamma dalam teknik industri. Yang pertama adalah analisis keandalan mesin. Fungsi gamma digunakan dalam distribusi gamma untuk memodelkan waktu hingga kerusakan atau time to failure. Melalui model ini, insinyur dapat memperkirakan umur pakai komponen dan menentukan jadwal pemeliharaan yang tepat agar sistem tetap andal. Yang kedua adalah simulasi proses produksi. Dalam proses produksi, fungsi gamma digunakan untuk memodelkan variasi, waktu pelayanan, dan waktu tunggu pada sistem antrian. Hal ini membantu menentukan kapasitas optimal dan mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan di luar produksi, di luar jalur produksi. Yang ketiga adalah distribusi waktu kerja dan produktivitas. Fungsi gamma dapat menggambarkan perbedaan performa operator dan waktu penyelesaian tugas. Model ini berguna untuk merancang jadwal kerja yang lebih seimbang serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, penggunaan fungsi gamma memungkinkan perencanaan sistem pemeliharaan yang lebih efisien dan berbasis data. Kesimpulannya adalah, fungsi gamma merupakan generalisasi dari faktorial yang memiliki peran penting dalam berbagai analisis matematis dan terapan teknik. Melalui sifat dan karakteristiknya yang unik, fungsi ini mampu menggambarkan hubungan antara konsep diskrit dan kontinu dalam berbagai fenomena nyata. Dalam konteks teknik industri, fungsi gamma digunakan untuk memodelkan proses stokastik, seperti keandalan mesin, distribusi waktu kerja, maupun simulasi proses produksi. Visualisasi fungsi gamma juga membantu kita memahami pola pertumbuhan, kestabilan sistem, dan perilaku dinamis yang terjadi di lingkungan industri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk siapapun, untuk kita semua. Sekian, salam.